Kekuatan utama Hamas Brigade Al-Qassam masih utuh. Kematian anggotanya tak sebesar laporan Israel. Kekuatan utama Hamas masih utuh meski militer Israel menghujani mereka dengan serangan intensitas tinggi. Kondisi Brigade Al-Qassam di lapangan sangat baik, kata seorang pejabat Hamas seperti dikutip New Arab. Ditegaskannya, kekuatan yang hilang dari upaya perlawanan tidak melebihi 20% dari kemampuan materialnya. Dalam hal korban jiwa, jumlah tersebut jauh lebih kecil dari apa yang diumumkan oleh tentara Israel. Sambungnya, sumber tersebut mengatakan bahwa bagian utama Brigade Al-Qassam di Gaza Utara tetap utuh dan kohesif. Struktur administratif gerakan di wilayah jalur utara masih berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban warga di sana. Pernyataan-pernyataan ini muncul pada saat mereka melakukan berbagai operasi melawan tentara Israel di jalur Gaza. Berikut pernyataan yang dikomunikasikan melalui saluran Telegram mereka dan dipublikasikan dalam bentuk aslinya. Pejuang Al-Qassam berhasil menyita pesawat pengintai Skylark yang sedang menjalankan misi intelijen untuk musuh di selatan lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Setelah mendapatkan kembali kontak dengan salah satu kelompok kami, pejuang kami mengkonfirmasi peledakan 2 tank Zionis Merkava dengan alat peledak Shuat di tenggara lingkungan Al-Zaitun di kota Gaza. Pejuang Al-Qassam mampu meledakkan sebuah rumah yang telah dijadikan jebakan dengan 2 ranjau anti-personil, menargetkan pasukan infanteri Zionis yang terdiri dari 7 tentara, menyebabkan mereka tewas dan terluka di daerah Al-Satar, sebelah utara kota. Dari Han Yunis, di selatan jalur Gaza. Bekerja sama dengan Brigade Mujahidin, kami menembak jatuh drone Zionis Hermes 900 dengan rudal anti-pesawat SAM-7 di langit Beit Lahia, utara jalur Gaza. Rusia bongkar aksi kriminal tentara bayaran Israel dalam perang Ukraina. Komite Investigasi Federasi Rusia, ICRF, mengungkap fakta keterlibatan 593 orang tentara bayaran Ukraina dalam tindak kriminal. Ratusan tentara bayaran tersebut diketahui berasal dari 46 negara, dan diantaranya ada yang berasal dari Israel. Ketua Komite Investigasi Federasi Rusia, ICRF, Jenderal Kehakiman Alexander Bastrikin, mengungkap negara-negara asal tentara bayaran asing yang ikut memerangi pasukan Vladimir Putin di Ukraina. Bastrikin mengatakan sejumlah tentara bayaran dari 8 negara tengah jadi sasaran investigasi, dan akan segera dijatuhi hukuman akibat aksi kriminal yang telah dilakukan. Para tentara bayaran asing disebut Bastrikin berasal dari 8 negara yakni Amerika Serikat, AS, Georgia, Inggris, Kanada, Israel, Jerman, Lithuania dan Latvia. Sebagian besar individu yang kami identifikasi dan berpartisipasi dalam operasi tempur sebagai tentara bayaran adalah warga negara Amerika Serikat, Georgia, Inggris Raya, Kanada, Israel, Jerman,
Lituania, dan Latvia, ujar Bastrikin. Secara keseluruhan, proses pidana sedang dilakukan terhadap 593 orang asing dari 46 negara. Negara bagian, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Sepanjang 2 tahun perang Rusia-Ukraina berkecamuk, berita tentang keterlibatan tentara bayaran Israel nyaris tak pernah muncul. Namun demikian, pernyataan Bastrikin membuktikan eksistensi dan kejahatan yang dilakukan oleh para tentara bayaran dari negara Zionis tersebut. Meskipun Bastrikin tidak mengatakan secara spesifik terkait jumlah tentara bayaran Israel. Menurut Bastrikin, saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan seluruh lembaga penegak hukum Rusia untuk melakukan investigasi terkait tindak pidana yang dilakukan para tentara bayaran asing. Bastrikin menegaskan, seluruh tentara bayaran akan diburu di banyak lokasi, ditangkap dan dijerat hukum pidana Rusia. Misalnya, baru-baru ini sebuah putusan dijatuhkan terhadap warga negara Georgia, Mamuka Gatsarelia, yang berperang di pihak angkatan bersenjata Ukraina sebagai tentara bayaran asing, ucap Bastrikin. Sejak operasi militer khusus, NVO, dilancarkan militer Rusia pada 24 Februari 2022, pasukan angkatan bersenjata Ukraina, AFU, mendapat sokongan dari sejumlah tentara bayaran.